Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan kembali ya. Jadi kita sampai pada bab 4, di mana bab 4 ini adalah bab terakhir di semester ganjil. Jadi untuk materi pencak silat, bela diri pencak silat ini telah kita lalui bersama sebelumnya. Jadi sebelum UTS nanti kalian bisa mempelajari. Jadi materi yang terakhir hari ini adalah bela diri pencak silat. Langsung saja ya. Yang pertama kita adalah mengenal bela diri pencak silat terlebih dahulu. Jadi pencak silat adalah sebuah ilmu bela diri yang berasal dari Indonesia yang bertujuan sebagai pertahanan diri dan kemandirian. Untuk membentuk manusia seutuhnya, menjadikan manusia sehat, membentuk tubuh menjadi kuat, menjadikan seorang terampil dan tangkas, membentuk manusia menjadi sabar, serta menjadikan sifat kesatria dan percaya diri. Jadi banyak aspek ya yang bisa kita pelajari dari bela diri pencak silat ini. Salah satunya bisa menjadikan kita, selain kita menjadi seorang yang terampil dalam ahli bela diri, jadi ada unsur yang jauh lebih dalam, yaitu menjadi manusia yang lebih sabar, menjadi fokus, tenang, serta tidak mudah emosi. Jadi lantas bela diri pencak silat ini bukan kok kita menjadi orang yang sombong atau sok-sokan gagah-gagahan gitu, enggak ya. Jadi arti silat yang sebenarnya adalah ini tadi, membentuk manusia yang seutuhnya. Jadi lanjut, dalam pencak silat mengandung beberapa unsur, antara lain adalah seni, olahraga, bela diri, serta watak kepribadian yang luhur. Hal ini dapat dilihat dalam satu pertandingan pencak silat, di mana setiap gerakan dilakukan dengan indah, namun tetap penuh dengan kekuatan. Setiap atlet ramah dan patuh terhadap segala peraturan. Jadi ada unsur-unsur dari bela diri silat ya, antara yang jelas seni. Jadi kalau seni ini berkaitan dengan keindahan. Jadi dalam satu gerakannya itu membentuk suatu gerakan yang indah, jadi masuk ke seni. Kemudian olahraga ya, jadi selain membentuk tubuh menjadi sehat, kuat, kemudian juga bela diri tentunya sebagai self defense, atau kemudian untuk watak kepribadian yang luhur. Jadi ini dibuktikan biasanya kalau atlet pencak silat itu biasanya ramah ya, dan patuh terhadap segala peraturan pertandingannya. Jadi lanjut, kemudian pencak silat terdiri atas beberapa aliran. Ini saya ambil beberapa saja ya. Yang pertama ada di Yogyakarta atau Tapak Suci, kemudian Perisai Diri berasal dari Jawa Tengah, kemudian Merpati Putih berasal dari Jawa Tengah juga, kemudian Setia Hati Teratai berasal dari Jawa Timur, kemudian ada Cimande dari Jawa Barat. Organisasi pencak silat yaitu IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia, yang secara resmi dipertandingkan pada PON ke-8 tahun 1973 di Jakarta. Kemudian saat ini pencak silat sudah berkembang di seluruh dunia. Jadi sudah mulai berkembang ya di negara-negara lain. Semoga saja Indonesia bisa mempertahankan ciri khas budayanya dan akan terus berjaya di laga-laga internasional, khususnya di pencak silat, karena ini adalah ciri khas suatu bangsa, bela diri. Lanjut ya. Kemudian kita akan belajar tentang keterampilan teknik dasar pencak silat. Yang pertama adalah kuda-kuda. Jadi teknik dasar pencak silat yang wajib dikuasai pertama adalah kuda-kuda. Kuda-kuda merupakan sebuah sikap menampakkan kaki yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat akan menyerang maupun bertahan. Jadi ini ya langkah-langkahnya ketika kita akan melakukan kuda-kuda. Yang pertama adalah urutannya adalah 1, siap sedia, kemudian kuda-kuda samping, ya, kemudian ada juga kuda-kuda depan, kuda-kuda silang, dan kuda-kuda belakang. Jadi yang penting tumpuannya harus kuat. Jadi ini untuk fungsi saat kita akan menyerang maupun akan bertahan. Lanjut ya. Kemudian adalah sikap pasang.
yaitu merupakan sebuah posisi yang dikombinasikan dengan kuda-kuda dan bersifat fleksibel sesuai dengan situasi bertahan ataupun menyerang. Jadi di bela diri pencak silat ini sifatnya juga dinamis ya atau fleksibel. Jadi gerakan spontan atau situasi kapanpun bisa saja terjadi. Baik itu kita akan menyerang maupun kita saat akan diserang atau kita bertahan. Jadi ada beberapa macam ya, ada sikap pasang atas, sikap pasang tengah, kemudian juga sikap pasang bawah. Jadi kalian bisa melihat di animasi gambarnya, jadi bisa kalian demonstrasikan ya bagaimana cara melakukan teknik pasang yang benar. Kemudian lanjut ada teknik dasar tendangan. Teknik dasar pencak yang tak kalah pentingnya adalah tendangan. Pada dasarnya terdapat 4 jenis tendangan pada pencak yaitu tendangan A yang lurus ke depan, tendangan C yaitu tendangan dari samping, tendangan T yang menggunakan telapak kaki dan tendangan melingkar. Jadi ini banyak variasi dan kombinasinya ya. Ini juga ada kemudian di macam-macam atau tendangan. Jadi ketika kita akan berlaga biasanya itu banyak variasi gerakannya. Salah satunya adalah ini, tendangan belakang, tendangan kuda, tendangan celorong, kemudian tendangan taji, tendangan sabit, dan ini tendangan kepret namanya ya. Jadi kalian bisa lihat di gambarnya. Seperti ini kira-kira kurang lebihnya. Lanjut lagi, kemudian ada tangisan, yaitu merupakan usaha pertahanan dari serangan lawan. Terdapat 4 jenis tangisan, yaitu tangisan dalam, luar, atas, dan tangisan bawah. Seperti kalian lihat ya, kalau tangisan dalam ini berarti ketika ada serangan, jadi entah itu pukulan dari tangan atau kaki, jadi bisa ditangkis diarahkan ke dalam. Begitu juga di tangisan luar, jadi masuknya di dalam kemudian ditangkis diarahkan keluar, kemudian apabila mengenai kepala juga bisa di tangisan atas, kemudian juga ada tangisan bawah, jadi diarahkan ke bawah tangisannya. Jadi kalau tangisan ini berarti menggunakan tangan ya, jadi kekuatan otot tangan juga harus kuat. Jadi apabila tidak kuat secara tiba-tiba ini bisa menimbulkan patah tulang juga bisa ya. Jadi harus kuat ototnya. Kemudian lanjut, teknik berikutnya adalah teknik kuncian. Pada bela diri pencak silat, kita tidak hanya menyerang dan bertahan saja, namun kita juga bisa mengunci pergerakan lawan. Salah satu teknik dasar pencak silat yang harus dipelajari adalah kuncian. Umumnya kuncian menyasar bagian tubuh vital seperti leher, pergelangan tangan, dan dagu untuk melumpuhkan lawan. Jadi teknik kuncian ini juga membutuhkan power yang sangat kuat juga ya. Jadi sepersekian detik kita harus bisa mencari kelengahan lawan, kemudian kita bisa masuk untuk mengunci lawan. Bisa umumnya pada leher ya, leher karena ini berkaitan dengan pernafasan. Jadi apabila kita sudah kena mengunci di leher, otomatis biasanya lawan akan cepat mengambil menyerah atau TKO ya. Kemudian juga pergelangan tangan juga bisa, dagu, kemudian sebenarnya bagian tubuh manapun bisa ya, asal kita jeli bagaimana sikap kita atau tubuh kita bisa mengunci lawan itu sendiri. Lanjut, kemudian ada teknik guntingan. Ketika sudah menguasai teknik dasar pencak silat, teknik lanjutan yang dipelajari adalah guntingan. Gerakan guntingan dilakukan dengan cara tendangan dan jepitan, seperti menggunting bagian tubuh lawan yang bertujuan untuk menjatuhkan sekaligus mengunci lawan. Jadi ini harus juga menggunakan kecepatan ya, speed. Jadi kita harus bisa membaca situasi lawan, gerakan lawan, kuda-kuda lawan seperti apa. Jadi harus cepat kita ambil di sapuan, kemudian digunting. Setelah lawan mungkin jatuh, ada poin masuk, kemudian kita juga bisa ambil teknik kuncian seperti itu. Cukup sekian materi dari pencak silat sekaligus materi terakhir di semester awal ini. Jadi untuk materi atau kisi-kisi yang bisa kalian pelajari,
kalian yang sudah mengunduh dan mengupload materi di aplikasi Taruna Sinau itu saja sebagai acuan kisi-kisinya. Jadi selain itu kalian juga bisa membaca di literatur atau referensi di buku panduan SMA SMK Pencasorkes, jadi itu ada semuanya. Jadi anak-anak itu saja yang bisa Pak Yanda sampaikan selama ini. Mohon maaf apabila kekurangan dan kesalahan kata-kata. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap menjaga imunitas tubuh kalian dan meningkatkan imunitas tubuh kalian. Jadi harus tetap semangat, tetap sehat. Salam olahraga.